Ya, baik, kali ini kita akan membahas pertanyaan dari Sobat Rensmark ya, melalui akun channel YouTube Rensmark Co ID ya. Nah, Kak, kalau kita ingin merubah jenis permohonan ya, yang awalnya UMKM menjadi umum, apakah bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Rensmark, kantor konsultan Haki terdaftar resmi di DJKI. Ya, baik, kali ini kita akan membahas pertanyaan dari Sobat Rensmark ya, melalui akun channel YouTube Rensmark Co ID ya. Saya bacakan ya pertanyaannya. Dari Eri Maulana ya, komennya, Kak, kalau kita ingin merubah jenis permohonan ya, yang awalnya UMKM menjadi umum, apakah bisa? Saya sudah sempat ajuin pendaftaran merek PT catering teman saya, tapi masih belum bisa. Nah, terhadap permohonan merek yang sudah kita ajukan ya, dalam arti itu sudah terbit bukti pendaftaran mereknya ya, maka itu tidak bisa dilakukan perubahan jenis permohonannya ya, dari dari UKM ke umum. Sebaliknya, dari umum ke UKM juga tidak bisa dilakukan perubahan ya. Nah, jadi apa yang harus dilakukan? Ya, penuhi persyaratannya. Kalau misalnya mau UKM tadinya kemudian mau dirubah umum, ya harus mengajukan permohonan merek baru lagi ya. Jadi tidak ada bisa melakukan perubahan jenis permohonan dari UMKM ke umum atau umum ke UMKM jika bukti pendaftaran mereknya sudah terbit ya. Nah, ini jadi harus diperhatikan ya, baik-baik ya, ketika pelaku usaha yang ingin mendaftarkan mereknya, pastikan data yang diinput itu sudah benar ya. Nah, tentunya ketika kita memilih UKM dengan umum, itu akan berkorelasi dengan biaya PNBP yang sudah kita bayarkan sebelumnya ya. Jadi kita bayar PNBP dulu, baru kita bisa akses. Nah, pada saat kita bayar PNBP itu kan ada pilihan jenis permohonannya, apakah umum atau UKM ya. Kalau dia UKM, maka akan muncul biayanya 500.000 per merek per kelas, dengan konsekuensi kita harus memenuhi syarat sebagai pemohon merek UKM, begitu ya. Nah, kalau misalnya kita milihnya umum ya, kita bayar biaya PNBP-nya 1,8 juta ya per merek per kelas. Nah, nanti kita pada saat mengakses ya, memasukkan kode billing, itu akan langsung muncul itu tipe permohonannya adalah umum. Nah, ini tidak bisa dirubah ya, tidak bisa dirubah karena itu pilihan di awal disesuaikan dengan kita membayar biaya PNBP. Nah, oleh karenanya pastikan dulu ya, apakah kita mau mengajukan permohonannya UKM atau umum. Nah, kalau dia UKM, tentu dia harus menyiapkan dulu persyaratannya. Nah, salah satu syarat wajibnya adalah surat keterangan rekomendasi ya, dari Dinas Koperasi, atau bisa Dinas Perdagangan, atau bisa Dinas Perindustrian, atau Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Jadi disiapkan dulu, baru lakukan akses pendaftarannya ya. Jadi kalau lakukan akses pendaftarannya baru disiapkan, bagaimana? Ya, tentu akan ada nanti kurang persyaratan, begitu ya. Nah, itu jadi harus diperhatikan. Nah, jadi terhadap pertanyaan ini tidak bisa dilakukan perubahan apabila ya kita sudah mengajukan permohonan dan sudah terbit bukti daftar mereknya ya. Jadi kalau di awal kita sudah ambilnya UKM ya, maka kita harus teruskan itu permohonannya. Nah, kalau kita mau ganti jadi umum bagaimana? Ya, ajukan permohonan baru, bayar lagi biaya PNBP yang umum yang 1,8 juta. Nah, itu ya. Jadi untuk menghindari kerugian, siapkan dulu segala persyaratannya, baru melakukan proses akses pendaftaran merek. Karena konsekuensinya ya tidak akan kembali ya, kalau misalnya kita keliru memilihnya ya.
tipe permohonan yang harusnya kita memilih umum, ternyata kita pilihnya adalah UKM ya. Nah begitu ya, demikian kami sampaikan, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.